Dan saya mohon ya, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan di video kita kali ini kita mau menampilkan Pak Prabowo yang akhirnya merespon yang akhir-akhir ini lagi viral ya, dimana ya beberapa keputusan hakim dinilai publik mencederai mencederai perasaan rakyat Indonesia ini ya guys ya. Dan yang terbaru juga ada setelah penolakan PK terpidana Cirebon, ada juga vonis ringan ya, vonis sunat-sunatan ini ya, diskon-diskonan para koruptor timah yang merugikan negara 271 triliun ya, ada yang bilang 300 triliun ya, kisaran segitulah ya. Nah, yang terakhir Harvey Muiz dari tuntutan 12 tahun, hakimnya vonisnya 6,5 tahun. Yang terbaru lagi ada lagi guys ya, Helena Lim yang sama ya kasusnya ya, itu tuntutannya 8 tahun, divonisnya 5 tahun ya. Pokoknya serba sunat-sunatan, serba diskon-diskonan. Dan akhirnya Pak Prabowo speak up ya. Jadi dalam pidatonya beliau bilang ya, kalau bisa 50 tahun ya, dan Jaksa Agung pun diperintahkan untuk naik banding guys ya. Oke, bagaimana selengkapnya kita ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita langsung aja ya nonton videonya. Dan sekaligus nanti ya di akhir video ada netizen yang lucu banget nih ya, bikin editan video nih, cari hakim yang jadi buronan netizen ya. Oke, 1, 2, 3 go. Iya, ini mulai dari yang ini ya guys ya. Vonis koruptor kelas kakap cuma 5 tahun. Gimana keadilan di negeri ini bisa adil teman-teman? Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Padahal jaksa menuntut 8 tahun dan denda 1 miliar. Korupsi besar tapi hukumannya kecil. Ada apa teman-teman? Ya, dia terbukti bersalah, merugikan negara 300 triliun dalam kasus taatan niaga timah dan pencucian uang. Tapi uang penggantinya cuma 900 juta. Jauh dari tuntutan 210 miliar. Apa ini hukuman atau cuma formalitas semata ya? Sebelumnya kan kita dihebohin sama Harvey Muiz yang cuma 6,5 tahun. Padahal mereka berdua ini bagian dari skema. Tapi kenapa? Kayak dapat diskon semata. Korupsi segede ini jelas teman-teman. Kok hukumannya kayak nggak serius, kayak main-main. Sementara orang miskin yang mencari demi bertahan hidup dihukum berat. Apa hukuman kita cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Ya seperti itu ya, tumpul pokoknya ya kalau ke atas guys ya. Oke, lanjut aja. 271 triliun. Saya pengen kasih gambaran ke Bapak, walaupun saya yakin Bapak mungkin sudah banyak tahu. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100 ribu rupiah ini. 1 nolnya 5, 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu, ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini 1 triliun tuh panjangnya dengan ratusan ribu ini 1.500 km. 1.500 km. Saya tinggal di Surabaya Pak. Di sana ada perbatasan kota Surabaya dan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. 1 triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Baru 1 triliun itu ya, dari Bundaran Waru ke Monas 1.500 kilometer ya. Ini bukan ratusan, di atas 1.000 kilo. Dari Surabaya ke Jakarta guys ya, itu baru 1 triliun. Itu pun balik lagi katanya ya. Belum lagi 271 triliun. Itu uang ratusan ribu itu bisa keliling Indonesia guys ya. Aduh, luar biasa ini ya. Yuk lanjut. Udah jelas BPJS PBI kelas 3 itu buat orang-orang kelas bawah, kategori miskin atau yang membutuhkan. Tapi kok bisa ya?
Orang ini ada di situ teman-teman. Kalau yang begini aja bisa masuk nih kategori fakir miskin, gimana yang lainnya coba? Jangan-jangan ada banyak kasus serupa yang belum kita ketahui. Kalau benar teman-teman, ini artinya anggaran negara untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan jadi salah sasaran. Gue nggak nyangka sih, udah kemarin viral soal kasus korupsi, akhirnya ujung-ujungan 6,5 tahun, tiba-tiba malah namanya terdaftar di BPJS PBI. Menurut kalian gimana soal ini? Share pendapat, drop komen ya. Udah ya, PBI itu penerima bantuan iuran guys ya. Jadi BPJS itu kan ada 3 kelas. Yang satu itu mandiri ya, kita bayar sendiri. Yang kedua itu karyawan ya, atau PNS, pokoknya yang ikut orang gitu ya. Jadi yang bayarin kan perusahaan, atau bisa metodenya sebagian karyawan sebagian perusahaan gitu, atau kalau yang PNS pemerintah kan. Nah ini yang kelas bawah untuk khusus masyarakat miskin itu ditanggung sama pemerintah gitu ya, masuk penerima bantuan iuran, dibantu ya gitu ya sama pemerintah ya. Nah ini apakah benar atau tidak ya menurut ini Putra Aji Sujati ini ya, akun TikTok ini, katanya Harvey Muiz dan Sandra Dewi masuk dalam penerima bantuan iuran. Ini gimana? Ya udah jelas juga mereka nggak bakal pakai juga ya sebenarnya. Cuman kan ini pengelolaannya gimana ya? Berarti kan iurannya ini salah sasaran guys ya. Aduh kacau ini ya. Terus kalau misalnya orang sekelas ini dapat bantuan iuran, terus kan ngurangin jatahnya yang seharusnya dapat guys. Salah, nggak tahu ya. Yuk lanjut. Ya capek-capek kuliah di luar negeri, bayar pakai duit sendiri, berjuang sendiri, kagak ada beasiswa. Ngelihat berita di Indonesia, koruptor 271 triliun cuman dihukum 6,5 tahun, denda 1 miliar, terus harus ngembaliin harta 271 M. Berasa gila gue. Pengen juga dong gue jadi koruptor aja kali ya, nggak usah capek-capek kuliah sekolah tinggi-tinggi, pulang aja di Indonesia koruptor, cari peluang gitu ya kan, ujung-ujungnya juga paling penjara cuma 1 tahun. Gue koruptornya 1-2 miliar aja deh, nggak usah triliun-triliunan deh ya, udah cukup buat sekolah gue aja gitu ya kan, bayar sekolah, bayar apa gitu, kayak gitu aja kali ya, bayar cukup buat kehidupan aja gitu ya. Terus gue siap kok udah di dalam penjara cuma 1-2 tahun ya kan, kalau udah koruptor banyak udah gue nikmatin, udah gue bagi-bagi. Ya capek-capek. Ya itu ya, dari salah satu mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri ya, udah capek-capek ya kuliah di sana, mending jadi koruptor aja katanya. Oke, melihat keresahan publik ya, akhirnya Pak Prabowo Subianto, presiden kita, mulai merespon guys ya. Bagaimana responnya ya kita ikuti aja ya. Sorry, ini apa masih ada video lain? Ya ini. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Betul. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Ratusan. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Banding lah. Naik banding. Mantap. Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira itu. Mantap. Dan saya mohon ya. Ya ini kepotong guys ya. Jadi sudah jelas ya pernyataan dari Pak Prabowo ya. 50 tahun gitu ya.
Oke, ini ada pidato di momen lain ya, momen Natal, kita sajikan juga. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Ayat tadi itu ya. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Saya sudah berkali-kali ingatkan. Oh, lanjut. Kita ini pidatonya sudah dibuat bagus-bagus ini. Mau saya bacakan atau tidak? Bagaimana Monsinyur, saya bacakan atau tidak? Ini bagus banget nih, ini pidatonya ini. Tapi saya kira saya lebih senang, saya selalu ingin bicara dari hati saya, saudara-saudara. Mantap. Ya, ini yang terakhir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ya. Ya, itu sepenggal ya, tapi masuk pada intinya semua ya. Jadi Presiden Prabowo tegas ya untuk tidak memberi toleransi pada koruptor ya. Dan hakimnya nggak ngerti ini ya, kenapa juga masih tidak selaras sejalan dengan pemerintah ini ya. Jadi capek-capek jaksanya ini ya nanggepin vonisnya, aduh loyo banget ya. Udah capek-capek tangkepin di diskon ya. Ini gimana ini? Susah banget kalau kayak gini ya. Semoga juga di kasus yang lain ya, seperti kasus Vina Cirebon ya, para terpidana itu capek-capek juga tim Peradi itu kumpulin bukti sana sini, buktinya ada bukti baru, bilangnya nggak ada yang baru ya, bilangnya nggak ada novum. Susah ini. Lalu gimana pendapat netizen ya, pendapat masyarakat ya tentang pidato Pak Prabowo ini? Yuk kita lihat ya. Kan Pak Prabowo nongol kan dalam waktu 5 hari kasus ini mencuat, geraknya cepet banget Pak Prabowo. Mata gua sampai bengep saking berterima kasihnya sama Bapak. Gua sebagai perwakilan dari salah satu masyarakat di Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Bapak atas statementnya kemarin. Epic banget, epic, iya kan? Pak Prabowo ngomong kayak gini guys. Kejagung, lembaga permasyarakatan, ingat ya, hukumannya tuh 50 tahun gitu loh. Denda koringan banget. Ntar saya dipikirnya nggak ngerti hukum lagi. Bisa-bisa nanti di kamar penjaranya ada AC lah, ada kulkas lah. Tahu lah orang itu gosip lama. Iya. Gue tuh jadi kepikiran gini guys. Kalau misalnya di Indonesia ini ada penjara khusus koruptor yang adanya di Jakarta, dibangunnya di Jakarta, di tengah-tengah kota. Penjara khusus koruptor. Penjara itu tipe kamarnya adalah sel T, yang isi kasurnya itu tingkat 3 Selti, agar supaya para koruptor ini bisa mencium aroma-aroma pengkhianatan terhadap bangsa sendiri guys. Lu cium dah tuh aroma teman-teman lu sama koruptor di situ. Dan penjara ini dilengkapi dengan videotron segede dosa di atas gedungnya.
untuk menyiarkan apa guys? Menyiarkan kegiatan-kegiatan para koruptor yang dipenjara di sana. Jadi kita bisa tahu, seumur hidup kita bisa tahu, mau hukumannya 100 tahun, mau hukumannya 20 tahun, mau hukumannya berapa tahun pun kita jadi tahu kegiatan dia selama di penjara gimana. Pasang Videotron, Indonesia negara kaya kok. Sangguplah bangun sebuah gedung penjara khusus yang isi tipe kamarnya Selti in a minute. Kan asik guys. Kita punya Videotron segede-gede dosa di tengah kota. Bakalan jadi sorotan publik itu. Bahkan mancanegara bakalan melek, gokil Indonesia. Bisa nobar kita ya. Kita nggak bisa macem-macem di Indonesia. Ekspat yang nakal ini nggak bisa mereka macem-macem sama Indonesia. Orang tahanan khusus koruptornya ada di tengah kota. Hal pertama yang akan mereka tanyakan, what is that? Oh, that's the corruption, penjara, you know. Kan anak Jaksel, jadi nyampur-nyampur. Enggak. Yang setuju komen di bawah. Kita bikin penjara khusus koruptor yuk. Terpisah. Biar kita punya gosip baru. Iya, ini dari Miss Tiara ya. Jadi asik ya kalau ada penjara khusus koruptor, ada Videotronnya. Kita bisa nobar ya, nobar kegiatan para koruptor ya. Biar kelihatan ya, jangan-jangan kamarnya ada AC-nya lagi kayak katanya Pak Prabowo tadi ya. Jangan-jangan ada TV, ada kulkas lengkap, bukan kayak penjara guys, kayak hotel ya. Oke, lanjut. Indonesia lagi menyala nih, Pak Presiden akhirnya speak up masalah kasus korupsi 300 triliun yang kena hukuman cuma 6,5 tahun penjara. Dan beliau ngomong kayak gini. Kalau sudah jelas mengakibatkan kerugian, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Rakyat di pinggir jalan ngerti, vonisnya sekian tahun. Tolong Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Banding dong. Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Nah, kalau kayak gini kan masyarakat jadi tenang kan bahwa Presiden ternyata merhatiin dan juga turun tangan untuk memberantas korupsi sampai menyarankan untuk bisa sampai 50 tahun. Nah, di sini juga Pak Presiden mengarahkan untuk Menteri Permasyarakatan dan juga Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding dan sudah diajukan banding. Kita tinggal lihat lembaga yudikatif dan lembaga lainnya apakah setuju atau tidak. Pasti banyak yang nanya, tapi Bang, masa ya Presiden nggak bisa langsung ngasih kekuasaan 100% kayak langsung hukuman 50 tahun penjara? Nggak bisa. Negara ini 100% tidak dipegang oleh Presiden karena dibagi oleh beberapa lembaga. Dimana kalau misalkan 100% dipegang oleh Presiden atau kalau pemimpin, takut disalahgunakan. Makanya ada lembaga dimana setara. Jadi kayak dimusyawarahkan, ini setuju. Nah, baru itu keputusan bisa disahkan. Di sini Pak Presiden sudah mengajukan banding melalui Kejaksaan Agung. Kita bakal lihat lembaga lainnya menyetujui atau tidak. Itu yang perlu dipertanyakan. Karena kita masyarakat, sebenarnya kata Pak Prabowo, orang di pinggir jalan aja tahu 300 triliun itu hukumannya pasti bisa lebih dari 20 bahkan sampai 50 tahun. Kalau lembaga lain tidak menyetujui banding Pak Prabowo, berarti perlu dipertanyakan ini. Lembaga-lembaga ini berarti tidak mensupport aksi pemberantasan korupsi. Kita lihat aja nanti gimana, karena ini bakal jadi titik balik. Kalau misalkan Pak Prabowo bisa sampai mengajukan banding dan memvonis koruptor yang satu ini bisa sampai hukuman terberatnya, berarti nilai Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia termasuk kalian pasti bakal, wah ternyata Pak Prabowo beneran nih ngeberantas korupsi dan sebagainya, menyuarakan suara rakyat, hak rakyat. Tapi kalau misalkan sampai gagal, ada dua opsi. Yang mau diserang lembaga-lembaga yang tidak mendukung bandingnya Pak Prabowo, atau yang selanjutnya sudut pandang Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia pasti bakal turun, ya kan? Karena harapan masyarakat Indonesia sama Pak Prabowo ini bisa dibilang cukup tinggi karena agak lain bisa dibilang dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Gimana pendapat kalian tentang jenderal yang satu ini? Dia udah ngirim tim dia untuk ngajuin banding. Berarti kan dia menyuarakan masyarakat, ya nggak? Kita bakal lihat. Disinilah titik mulai antara pertarungan antara presiden melawan koruptor yang ada di Indonesia. Gimana kelanjutannya? Silahkan komen pendapat kalian dan jangan lupa follow untuk info selanjutnya. Karena seru banget, Indonesia lagi menyala bro. Ya, ini dari Ikram Afro Atamini ya. Indonesia lagi menyala ya. Akhirnya Pak Prabowo turun tangan, korupsi 300T, hukum 50 tahun penjara. Prabowo versus koruptor ya, ini di judulnya ya. Yuk lanjut.
Di Cina lucu nih. korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Biar jogetnya tambah enak, sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, komplit dong. Lalu kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti Kalau tidak dimiskinkan berarti korslet ya. Aduh, itu ada lagunya juga ya, keren banget lagunya tadi. Ya, kita ini netizen ini semakin ramai ya, bahkan ramai nyariin tuh persembunyian, katanya bersembunyi ya hakimnya itu, tapi ini bersembunyi di dalam versi TikTok ya netizen guys ya. Ini lucu banget ya, netizen banyak yang komentar, bikin editan-editan, kita lihat aja ya. Nah ini lihat nih. Kupikir hidup ini cuma edit. Lihat nih. Susu yang inilah susu. Kok bisa ya editnya kayak gini ya? Hakim yang vonis Harvey Moise 6 tahun 6 bulan lagi butuh duit katanya. Kok bisa ya? Ada. Editnya Peter guys. Oke lanjut. Nah ini. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Rupanya kau bersembunyi di sini. Ini tulisannya, netizen berhasil menemukan persembunyian hakim yang vonis Harvey Moise 6 tahun 6 bulan. Rupanya kau bersembunyi di sini katanya. Ya lanjut, ini masih banyak nih ya. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku. Kelihatannya kau sangat penakut sekali untuk menangkapku. Tapi baiklah, sebelumnya aku ingin tahu siapa. Rupanya kau bersembunyi di sini. Kok pinter mereka yang editnya itu gimana ya? Heran aku ya. Ya lanjut. Ini ada lagi nih. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku. Kelihatannya kau sangat penakut sekali untuk menangkapku. Ya, yang ini bersembunyi di dapur guys ya. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku. Lanjut lah. Ini mah joget ya. Pakai kentut lagi. Aduh. Pinter ya yang editnya. Kabar terkini hakim yang vonis Harvey Moise 6 tahun 6 bulan di tempat Pak Purnomo katanya. Nah, ini terakhir nih. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf ya kan, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Marconi, kedatanganku kemari Ya, untuk ternyata mengajakmu ini tulisannya. seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Ternyata Hakim MA dan hakim yang vonis Harvey Moise 6,5 tahun berteman dekat. Masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini.
Ya ini cuma narasi di TikTok aja ya. Bukan berarti untuk beneran. mengajakmu kerja sama seperti dulu. Ya oke guys, itu tadi ya, lucu-lucu banget ya editan netizen ya. Dan betapa garangnya Pak Prabowo, semoga bisa dibuktikan ya. Segera ganti itu vonis 6,5 tahun tuh ya. Semoga jaksa nanti ajukan banding bisa dapat ini ya, vonisnya yang lebih berat lah. Ini jaksa ngapain juga ya? Ya oke, walaupun tuntutannya itu kan Harvey Mois itu 12 tahun. Lalu yang satunya lagi 8 tahun. Itu tetap aja tuntutannya terlalu rendah guys sebenarnya guys ya. Kenapa nggak tuntut sekalian 20 tahun gitu, atau ya lebih lah kayak gitu. Ya sekarang udah jaksa nuntutnya ngirit 12 tahun, hakimnya pakai kasih diskon lagi hampir 50%. Ya kacau jadinya. Jadi dari awal menurut saya tuntutannya juga terlalu rendah ya. Tuntutannya kurang lah. Ini 300 triliun bukan miliaran. Biasanya kan cuma berapa miliar itu kan ya. Ini aduh kacau ya. Oke, sampai di sini dulu guys ya video kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi dengan bahasan menarik ya tentunya ya. Oke, kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.